بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Darus Syakirin yang kami hormati, kami muliakan, dan jamaah yang hadir di room di Zoom. Alhamdulillah, hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup, amanah sehat di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan subuh hari ini insyaallah kita akan mulai membahas ayat ke-48 dari surah Al-Qalam. Kita akan membahas mulai ayat ke-8 dari surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idz nada wa huwa makzum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Tuhanmu, terhadap ketetapan dari Tuhanmu. Wala takun ka sahibil hud, dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan. Janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, idnada wa huwa makzum. Idnada wa huwa makzum. Ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Hadirin, rahimakumullah, surah Al-Qalam sudah kita pelajari banyak serial ya, sudah beberapa kali kita pelajari. Tapi selalu saya ingat-ingatkan untuk bisa menikmati surah ini, kita perlu mengetahui tentang kapan turunnya surah ini. Ya. Ketika kita tahu turunnya, kapan turunnya, kita akan melihat suasananya, merasakan suasananya. Bahwa surah ini adalah surah yang turun di awal-awal dakwah Nabi di Makkah. Ada yang mengatakan surah kedua, ada yang mengatakan surah ketiga, pokoknya awal-awal dakwah Nabi di Makkah. Nah, ini suasananya memang suasana yang sangat berat, karena saat itu mereka atau kaum musyrikin, penolakan terhadap dakwah itu sangat berat, ya, sangat keras. Penolakan terhadap dakwah sangat keras. Nah, pesan-pesan inilah yang kita bisa tangkap dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana Allah memberikan pembekalan
memberikan penguatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar bertahan di dalam dakwah. Nah ini hadirin hadirin kita eh, bisa melihat proses bagaimana Nabi ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peristiwa. Ketika kejadian ini gimana menghadapinya, kejadian kayak begini bagaimana harus eh, harus disikapi dan sebagainya. Itu dibekali Nabi Muhammad SAW, dan pembekalannya tidak sekedar teori, tapi pembekalan langsung ketika berhadapan di lapangan seperti ini, begini cara menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang sunnah para nabi itu rata-rata ditolak di awal. Rata-rata terjadi penolakan di awal. Sampai ketika baru saja menerima wahyu pertama, Iqra, Nabi itu kan eh, menggigil ya, takutan, kemudian beliau minta diselimuti oleh istri beliau Khadijah. Terus itu Khadijah bawa Nabi udah tenang, udah kondusif, Nabi dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini alim, orang Nasrani, alim, dan beliau itu sepupunya Khadijah, istri beliau, istri Rasulullah. Ketika diceritakan kejadian di Gua Hira, langsung Waraqah tahu bahwa yang datang dan mendatangi Nabi Muhammad itu adalah Namus namanya. Namus itu adalah Jibril, nama lain dari Jibril. Ini yang datang kepada kamu itu Jibril, yang juga datang ke Musa alaihissalam. Begitu langsung tanpa ragu Waraqah bilang yang datang pada kamu itu adalah Namus. Nah, di antara yang disampaikan oleh Waraqah, kalau aku nanti masih muda dan hidup, aku akan bela engkau jika pada saat kaummu mengeluarkanmu dari Mekah ini. Nabi sampai kaget, apa mereka akan mengusirku? Ya. Lalu Waraqah bin Nawfal mengatakan tidak ada orang yang membawa risalah seperti kamu kecuali akan diperlakukan seperti itu. Nah, jadi eh, sejak awal bahwa akan terjadi gesekan, benturan bahkan itu disampaikan dan sudah diketahui oleh para alim sebelum Islam, karena kitab yang ada pada mereka yaitu Taurat dan Injil sudah mengabarkan akan datang Nabi terakhir dengan ciri-ciri seperti ini, dan mereka tahu betul tentang siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu-satunya obat yang paling manjur untuk menghadapi kenyataan dakwah itu adalah fasbir, ya, adalah fasbir, ya, hendaklah engkau sabar, adalah engkau sabar. Nah, sabar ini sabar dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan, sabar dengan ketetapan kejadian yang akan engkau jalani berhadapan dengan kaummu. Nah, sabar adalah obat yang paling manjur menghadapi segala kenyataan hidup.
Soal itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonglah, mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat dalam menjalani kehidupan ini. Harus sekalian, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi untuk fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah eh, menjalani berhadapan dengan ketetapan dari Tuhanmu. Nah ini kita lihat ya betapa upaya-upaya untuk eh, meruntuhkan, untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad ini luar biasa. Di awal surah ini sudah kita dapatkan bagaimana Nabi di framing menjadi orang gila, ya, dan macam-macam lah upaya mereka untuk Nabi ini mau dibilang apa supaya orang lari daripada beliau, ya. Itu dicari. Kira-kira setelah dicari ditemukan istilah mau disepakati bahwa Muhammad itu begini. Nah, di antaranya adalah dikatakan sebagai orang gila. Dan kemudian upaya-upaya untuk mendiskreditkan sebagainya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasbir li hukmi rabbik. Sabar dengan ketetapan Tuhanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kejadian-kejadian ini sudah by design. Allah yang ngatur. Ya, Allah yang ngatur bahwa akan ada eh, apa namanya, penentangan dari orang musyrik, tidak semua orang setuju, ya. Ada yang menerima, ada yang menolak, kamu akan dimusuhi di awal. Itu semua adalah by design. Itu hukum rabbik, itu hukum dari Tuhanmu, ketetapan dari Tuhan. Sabar aja, jalani aja, ya, jalani aja. Nah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah membekali Nabi Muhammad dengan tazarni wa may yukadzibu bihadzal hadis, ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, sebelumnya, ayat sebelumnya, maka serahkanlah kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan itu, Al-Qur'an. Wahai Muhammad, kamu ya, biarkan aja, ya, biarkan aku yang ngurus, kata Allah. Kamu jalan aja, dakwahmu jalan aja. Orang yang mendustakan biar aku yang ngurus, ya. Orang yang mendustakan biar aku yang ngurus. Aku paling tahu bagaimana cara mengatasi mereka. Nah, jadi yang diperintahkan adalah Nabi jalan terus. Nah, gimana supaya jalan terus? Fasbir. Ya. Urusan mereka-mereka yang nolak, biarkan aku yang ngurus. Fazarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Biarkan aku yang ngurus. Dan itu banyak sekali kejadian. Ya, sampai hari ini, sampai hari kiamat. Siapapun yang menentang kebenaran itu akan ada, ya, akan ada konsekuensinya. Nah, itu sudah Allah yang ngatur itu. Sebab itu memang menyampaikan pesan kebenaran ini perlu kesabaran luar biasa. Ya, perlu kesabaran luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kata kunci menghadapi itu. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah, ya, dengan ketetapan dari Tuhanmu. Ya, fasbir li hukmi rabbik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran lewat kisah. Wala takum ka sahibil hud. Wala takum ka sahibil hud. Janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan. Janganlah engkau seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Nah, jadi sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad dengan cara belajar dari sejarah saudara beliau seperjuangan, yaitu Nabi Yunus.
Tapi karena bentuk ini bentuk teguran, Nabi nggak nyebut, Allah nggak menyebut nama. Allah nggak menyebut nama. Ya. Nabi Yunus nggak disebut di sini. Di tempat yang lain surah Yunus bahkan nama surah dan di surah itu ada nama Nabi Yunus. Tapi untuk ini Allah nggak sebut nama. Ini pelajaran banyak ya kalau kita ya nggak selamanya kalau kita ingin menceritakan mengambil pelajaran dari orang itu nyebut nama, tapi pelajarannya. Nah, kemudian eh, kalau Bapak Ibu buka Quran, lihat di situ, itu tanda setelah sahibul hud itu apa? Kalau di sini tandanya mim. Ada situ apa tandanya? Ada nggak yang buka Quran? Ya. Tandanya apa? Di atas wala takun ka sahibil hud itu. Ada tanda mim, Ustaz. Ada mim ya? Nah, Ada mim, Ustaz. ya, mim itu tanda kalau artinya adalah mutlak. Mutlak itu berhenti di situ. Ya, berhenti di situ. Nah, ini perlu kita kalau baca ayat surah ini ya, karena ada tanda mim maka kita diperintahkan mutlak berhenti di situ. Wala takum ka sahibil hud. Jangan seperti eh, Yunus, ya jangan seperti orang yang berada dalam perut ikan, itu Nabi Yunus. Nah, tetapi di kalau menurut ahli tafsir itu di setelah itu tuh ada kalimat yang tidak disebutkan. Jangan seperti sahibul hud, jangan seperti orang yang berada dalam perut ikan. Bukan dalam segala hal, ya, bukan dalam segala hal. Karena berikutnya ayatnya apa? Tentang apa? Ininya kata kalimatnya id nada wa huwa Maksum. nakzum. Id nada wa huwa nakzum. Terjemahannya di situ ya. Id nada ya, ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Nah, kalau kita lanjutkan itu kalimat tidak pas ya. Kenapa? Doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan itu doa yang kita diperintahkan untuk ngamalkan. Lalu keadaan kita kesulitan, ada masalah. Doa Nabi Yunus itu diantara doa yang ya kita sangat dianjurkan untuk mengamalkannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa beliau. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa beliau. Jadi kalau kita nggak berhenti di situ, ya, nggak berhenti di situ, maka kalimat itu nggak nggak terlalu pas, ya, tidak terlalu pas. Ya, fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Berhenti dulu di situ. Ya, sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan jangan engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan. Nah, ada kalimat namanya kalau dalam bahasa Arab ada kalimat mahzub di situ. Mahzub tapi ada yang dipakai takdir. Mahzub itu ada kalimat yang dibuang tetapi ada makna yang yaitu pada saat beliau isti'jal. Yang nggak boleh diikuti adalah isti'jalnya beliau. Beliau terlalu gegabah untuk meninggalkan kaumnya. Bukan yang kalimat berikutnya itu. Ya, innada wa huwa makzum, ketika beliau berdoa ya, dengan hati yang sangat sedih, itu doa bahkan kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Ya, jadi begitu cara membacanya.
fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idh nada wa huwa makdhub. Ya, dan eh, ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus alaihissalam berdoa dengan hati yang sedih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya di ayat yang lain, di surah yang lain Allah berfirman eh, tentang hal tersebut. Ya, doa yang beliau ucapkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Nah, hadirin sekalian, sedikit kita mereview atau balik ke belakang, ada apa dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Ninawa namanya, ya, di daerah Ninawa. Kalau dalam bahasa kita kadang-kadang sering diterjemahkan dengan Nineveh gitu ya. Ninawa, Ninawa itu satu bagian daerah di Irak sekarang, posisinya di Irak. Itu Nabi Yunus diutus di daerah tersebut, dan awal-awalnya Nabi Yunus berdakwah sama dengan yang lain, menyampaikan pesan untuk eh, untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ternyata nggak ada yang respon, ya, nggak ada yang nerima dakwah Nabi Yunus itu. Lalu dengan dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus ya wajar sebagai manusia kesal. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain eh, bahwa memang hati Nabi Yunus itu berada dalam keadaan kesal. Disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, wa dzannun idz dzahaba mughadiban. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Ya. Tapi kalau ghadab itu biasa marah sendiri. Tapi kalau mughadiban itu memang ada penyebabnya gitu. Bikin marah itu karena bikin kesal itu memang dakwah ngajak baik-baik, kemudian malah ditolak, kemudian sikap mereka nggak bagus, itu ada kekesalan. Akhirnya beliau ingatkan, ini kalau kalian nggak terima, ini akan konsekuensi begini, begini, begini. Lalu akhirnya Nabi Yunus memutuskan sendiri untuk meninggalkan kaumnya, memutuskan sendiri untuk meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ini kan diutus untuk berdakwah di sebuah tempat yang Allah tentukan tempatnya. Ya. Lalu ternyata masalah izin ini masalah penting, ya, masalah penting. Nggak boleh pergi tanpa izin. Ya, nggak boleh pergi tanpa izin. Karena ini utusan Allah ini. Allah yang ngutus tempat itu. Kalau mau pergi, maka harus izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya orang kerja, ya, terkait dengan kontrak kerja 1 hari sekian kemudian bolos tanpa izin, nanti nggak begitu. Ini Nabi lebih ini lagi, lebih ketat lagi aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Nah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu naik ke kapal. Ternyata itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan sesuai dengan, ya, desain dari Allah Subhanahu wa taala. Kapal oleng, ya, oleh kondisi alam. Lalu akhirnya ada orang yang harus ya, dikorbankan. Ya.
ternyata diundi berkali-kali yang keluar nama beliau. Ya, yang keluar nama beliau, nama Nabi Yunus alaihissalam. Orang awalnya nggak setuju karena ini orang baik. Tapi kok diundi berkali-kali yang keluar nama beliau. Akhirnya Allah akhirnya eh, keputusannya adalah Nabi Yunus yang dilempar ke ke laut. Tapi ada sekalian, Nabi Yunus punya modal spiritual yang sangat sangat apa namanya? Sangat ya ya dalam dan sangat banyak, sehingga eh, Allah Subhanahu wa taala bantu. Nah, tasbih itu ternyata bagian penyelamat, ya. Tasbih itu adalah penyelamat. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, andaikan Nabi Yunus bukan ahli tasbih, ya. Udah tinggal di perut ikan hiu itu udah selama sampai hari kiamat nanti. Ya, kalau bukan andaikan Nabi Yunus itu ahli tasbih, kalau kana minal musabbihin, andaikan bukan ahli tasbih, ya, yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggal di perut hiu itu sampai perut ikan itu sampai hari dibangkitkan nanti. Ya. Jadi ada kata kuncinya ternyata. Beliau selamat itu karena ya, ahli tasbih, suka bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tasbih itu luar biasa. Ya. Subhanallah, subhanallah, ahli tasbih. Arti tasbih itu kan artinya betul-betul menyucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pertama dalam doa beliau itu nggak minta sama sekali itu. Coba ya kita lihat doanya. Ya Allah selamatkan aku, bukan itu doanya, coba. Doanya itu apa? Subhanallah, tasbih yang keluar. La ilaha illa anta. Ya, itu adalah tanda tentang mentauhidkan Allah, kalimat untuk mentauhidkan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya. Jadi itu yang keluar. Ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kemudian yang bukan bukan protes. Bukan protes. Kayak iblis dikeluarkan dari surga karena penyakit dari dia yang bikin penyakit, suruh sujud nggak mau. Apa komentarnya iblis? Ya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah sesatkan aku. Bayangkan, iblis tuh ngomong begitu, ya. Karena engkau telah sesatkan aku, ya. Aku akan sesatkan, aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Allah yang disalahkan. Ya, Allah yang disalahkan. Jadi Nabi Yunus enggak. Nabi Yunus itu ya, apa doanya? Inni kuntu minal zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang bersalah ya Allah. Aku yang bersalah. Ya. Aku yang bersalah. Engkau Maha Suci, sehingga ada yang kurang darimu ya Allah. Ya, aku yang bersalah. Dan Nabi Adam juga, gimana Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, lalu Allah hukum, ya, lepas semua bajunya. Apa kata Nabi Adam doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalamna anfusana, kami yang zalim ya Allah. Kami yang zalim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu pada kita lalu pasti itu teguran Allah, maka lari ke kita dulu. Pasti ini kita zalim nih. Ya, kita ini ada yang salah di kita nih, ada yang salah. Maka introspeksinya
ke kita. Makanya kalau ada sesuatu masalah, doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam itu penting kita baca. Ya, itu penting kita baca. Jadi eh, lalu akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal, marah. Ya. Nah itulah yang disebut oleh Allah wala takum kasahibil hut. Jangan eh, seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Itu yang di apa namanya? Yang tidak yang dilarang Nabi Muhammad untuk mengikutinya. Yang lain Nabi Yunus itu semuanya ya adalah manusia terbaik. Ya, manusia terbaik. Sehingga Nabi Muhammad bilang jangan sampai kalian merasa lebih hebat dibandingkan Yunus. Ya. Jangan kalian merasa lebih hebat dibandingkan Nabi Yunus. Ngeri kita, Pak. Kita nih, ya Allah, saya agak merinding gitu. Baca ayat ini merinding. Nabi Yunus tuh bukan nggak berdakwah. Ini orang soleh hebat sekali, ya. Kemudian berdakwahnya sudah maksimal, tapi ya kesal sebagai manusia, meninggalkan sebentar. Hukuman Allah kayak begitu. Kita nih apa peduli dengan umat gitu? Apa peduli kita dengan umat? Lalu lalu ngomong dah biarkan enggak lah, ya, urusan dia lah, ya. Kita. Ya. Ini Nabi Yunus ini pedulinya luar biasa, kemudian agak kesal sebentar, kemudian hukuman Allah kayak begini. Nah, jadi nggak berbuat salah macam-macam, enggak. Ya. Jadi ini luar biasa. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan Nabi Muhammad SAW jangan mengikuti Nabi Nuh, Nabi Yunus dalam hal ini saja, dalam hal ini. Kemudian Nabi Yunus segera memperbaiki dan mengontrol keadaan dan beliau tidak kemana-mana, tidak kesal, marah, kemudian macam-macam, tapi langsung yang dituju adalah Allah. Ya. Yang dituju adalah Allah. Ya. Nada, langsung manggil, menyeru Allah. Nah begitulah semua kita harusnya. Kalau ada masalah, jangan lari ke lain, kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Idnada wa huwa maqlub. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum." Ya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbi lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbi, ya min rabbi, lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Andaikan atau sekiranya dia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan di tanah tandus dalam keadaan tercela. Jadi buat sekalian, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan tasbih dan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sudah pesan kepada ikan, jangan sentuh ya. Ya, jangan sentuh ini hambaku. Ini enggak ada sama sekali enggak apa namanya, enggak tercoreng, enggak luka. Itu Nabi Yunus berada di dalam ikan itu. Ya. Tapi sebagai manusia lemas gitu, sakit juga. Keluar dari perut ikan hiu itu beliau ya sakit. Kemudian ikan itu di oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat terdampar ya, di sebuah tempat ya, terdampar di sebuah tempat, kemudian Nabi Yunus dikeluarkan atau tercampak keluar dari ikan itu terdapat dalam surah As-Saffat ayat 143 146.
Jadi menariknya, Bu sekalian, cerita tentang Nabi Yunus ini di surah Yunus cuma satu ayat. Ya, tapi nama surah itu nama surahnya tentang nama Nabi Yunus. Ini juga jadi perhatian besar dari para ulama tafsir. Ini apa hikmahnya? Ini apa rahasia Allah Subhanahu wa taala? Ini panjang itu surah Yunus itu, dan kisah beliau juga banyak tersebar di mana-mana. Tapi tentang Nabi Yunus sendiri, ya hanya satu ayat saja. Hanya satu ayat saja tentang Nabi Yunus itu dalam surah Yunus. Nah, cerita yang diceritakan di apa namanya? Di surah surah Yunus itu adalah tentang masuknya, ya, masuk Islamnya atau masuk Islamnya semua penduduk Ninawa. Ya. Di ayat 98 surah Yunus. Ayat ke-98 surah Yunus. Nggak ada satupun sejarah ada, ya, Nabi menyeru umatnya, semua umatnya masuk Islam. Nggak ada. Satu kampung begitu nggak ada. Kecuali umat Nabi Yunus. Ya, umat Nabi Yunus ini ketika ditinggal sama Nabi Yunus, ternyata ada awan yang akhirnya mereka ketakutan, baru sadar. Ini jangan-jangan apa ceritakan Yunus nih. Ya, kita dulu tidak dengar dia nih. Ya, ini kayaknya azab nih. Oh, akhirnya mereka keluar bertobat minta kepada Allah. Jadi apa namanya? Nah, ketika Nabi Yunus datang, ya, mereka sudah beriman semuanya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, laula antadarakahu ni'matun mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Pasti dia akan dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Ya. Tapi dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dilemparkan, dicampakkan ke tanah tandus itu dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan meskipun sedikit sakit, tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala sediakan obatnya. Ya. Nah, obatnya apa? Di surah As-Saffat ayat 145 146 obatnya itu. Obatnya. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Ya, sakit karena berada dalam perut itu agak lama. Ya, kemudian dilempar ke 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 daratan dalam keadaan sakit. Nah, di tanah tandus itu wa ambatna alaihi syajaratan miyaqtin. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari yaktin. Jadi pohon yang Allah tumbuhkan pada daerah itu daerah tandus. Tapi ketika Nabi Yunus ke situ tuh Allah tumbuhkan satu pohon namanya yaktin. Ya, namanya yaktin. Yaktin ini kalau di searching ya kayak di internet, yaktin itu kayak labu, ya, kayak labu buah, kayak labu. Nah, itulah yang dimakan oleh Nabi Yunus. Kemudian akhirnya Nabi Yunus menjadi sehat kembali. Nah, setelah sehat beliau kembali ke Ninawa dan ternyata mendapati umatnya sudah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa namanya? Andaikan bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan, ya, akan selamanya berada di dalam perut ikan dan pasti dia akan sengsara di dalamnya
tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Yunus ini orang baik dan ini adalah semacam teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah atur, maka Allah Subhanahu wa taala yang mencarikan solusinya bagaimana setelah itu untuk beliau. Lalu sekalian, kira-kira kalau kita baca ayat ini ya, yang terakhir di ayat 50 ya, tentang Nabi Yunus, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang soleh. Ya. Tuhannya memilihnya dan Allah jadikan Yunus termasuk orang-orang yang soleh. Artinya setelah kesehatan Yunus pulih kembali, kekuatan badannya sudah normal kembali, maka Allah utus kembali ya Nabi Yunus kepada kaumnya dan Allah nyebut angka. Ini juga ini spesial nih. Ini spesial. Nggak ada umat lain, nabi lain, kemudian Allah nyebut umatnya sekian, nggak ada. Ya, nggak ada. Ini spesial. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. 100.000 penduduk pada saat itu, Masya Allah. Ya, itu zaman itu, ya berarti Ninawa itu daerah besar itu semuanya masuk Islam, ya, atau lebih kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fa'amanu matta'nahum ilahin. Mereka kami anugerahkan keimanan, mereka beriman dan kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Nah, jadi hadis sekalian, kalau kita baca ayat ini dan kita hubungkan ke Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan tahu bahwa Muhammad sabar aja, ya, sabar aja. Jangan kamu tinggalkan umatmu. Ya. Nanti umatmu akan, ya, eh, akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun nanti takdirnya adalah Nabi Muhammad akhirnya diusir. Ya, harus bukan apa namanya, udah nggak bisa bertahan di Madinah, di Mekah, diperintahkan untuk hijrah. Dan kejadiannya juga kayak gini kan. Lalu akhirnya Nabi Muhammad keluar dari Mekah, kemudian nanti ke Madinah. Madinah alhamdulillah masuk Islam dan diterima luar biasa Nabi. 8 tahun berikutnya Mekah akhirnya dikuasai. Ya. Jadi kisah-kisahnya begitulah, sejarah itu kembali. Ya. Nolak awalnya, keluar dulu, ya, akhirnya setelah itu Mekah akhirnya terjadi Fathu Makkah, kemudian kembali dikuasai oleh kemudian Nabi Muhammad yang menguasai Mekah dan Islam yang menjadi pemenangnya. Nah sekalian, jadi intinya seperti itu, ya, orang yang memusuhi, mendustakan wahai Muhammad, itu biarkan jalan, aku yang ngurus. Kamu lanjutkan sabar dalam dakwah dan Allah akan menjalankan hukumnya terhadap perjalanan dakwah tersebut. Inilah pelajaran buat kita. Mari kita sama-sama untuk berpikir apa yang harus kita perbuat untuk umat ini. Jangan kita cuek, biarkan orang yang bisa kita ajak. Jangan kita rajin ke masjid sendiri. Anak kita, keluarga kita, siapa kita biarkan. Kalau ada yang kurang baik di antara mereka, gimana caranya supaya kita juga ngajak mereka supaya menjadi orang baik. Lalu kalau ada masalah-masalah tertentu, tanggapan yang tidak pas dari mereka, lalu kita dicemooh, itu biasa lah itu. Ya, yang penting kita baik-baik dalam menyampaikan. Sabar adalah bagian yang tak terpisahkan daripada kita berdakwah. Sekira itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Karena hari ini syuruknya udah kayaknya sudah masuk.
Mungkin kita nggak buka ya tanya jawab kali ya, karena sudah masuk suluk. Mohon maaf karena temanya harus sampai ke ayat tersebut. Tidak bisa kita apa namanya, tidak bisa kita eh, tinggalkan 3 ayat ini, maka eh, waktu untuk tanya jawab mungkin tidak cukup. Saya cukupkan kajian pada pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan atas kajiannya Ustaz yang telah luar biasa. Insyaallah dari ayat yang kita bahas tadi merupakan ayat yang kita berikan sama setiap satu jadi baca kita melaksanakan dan izin dan seterusnya Yunus memberikan inspirasi dalam banyak kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat kaji kembali ayat tersebut, mendalaminya dan mengatasinya sehingga aktivitas kita sehari. Barakallah, mungkin kita tidak buka sesi dan jawab, insyaallah pada saat yang akan datang. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.